Selamat datang, salam budi luhur. Ya, pada semester ini, di semester ganjil 2020-2021, saya mengajarkan mata kuliah rekayasa perangkat lunak, ya, di mana perkuliahan ini juga masih dilakukan secara daring dikarenakan mengingat situasi dan kondisi dari wabah COVID-19 yang makin memburuk, sehingga kita memutuskan untuk melakukan perkuliahan secara daring. Baik, untuk kesempatan kali ini pada pertemuan pertama saya akan membahas secara menyeluruh, komprehensif mengenai mata kuliah rekayasa perangkat lunak RPL. Nah, dari pokok bahasan dalam rekayasa perangkat lunak, ya, yang nanti akan kita bahas itu adalah yang pertama, kita mengenal terlebih dahulu, ya, apa yang dimaksud dengan rekayasa perangkat lunak. Dan terus kemudian kita memasuki pada pertemuan kedua konsep dan proses dari rekayasa perangkat lunak itu sendiri. Nah, kemudian di pertemuan ketiga dan keempat kita membahas mengenai metode, model, dan tools pengembangan dari rekayasa perangkat lunak. Dan terus kemudian di pertemuan kelima dan keenam itu kita membahas mengenai tools analisis dan perancangan dari sebuah perangkat lunak. Dan di pertemuan ketujuh itu kita membahas mengenai rekayasa kebutuhan dari rekayasa perangkat lunak. Dan kemudian seperti biasa di pertemuan ke-8 saya akan memberikan ujian tengah semester. Biasanya ujian tengah semester yang saya berikan itu berupa studi kasus, ya, tentang rekayasa perangkat lunak. Nah, terus kemudian pada pokok bahasan selanjutnya di pertemuan ke-9 dan ke-10 itu masih membahas mengenai rekayasa kebutuhan dari perangkat lunak. Nah, kemudian di pertemuan ke-11 itu kita membahas mengenai metodologi, proses kematangan, dan standar penilaian dari sebuah perangkat lunak. Baru kemudian di pertemuan 12, pertemuan 13 dan 14 kita membahas mengenai bagaimana kita melakukan penilaian dan pengukuran dari kualitas ataupun mutu dari perangkat lunak. Baru kemudian pertemuan terakhir, pertemuan ke-16 kita ada ujian akhir semester, sama ini juga saya berikan berupa sebuah kasus, ya, tentang rekayasa perangkat lunak berdasarkan dari pokok bahasan yang sudah kita bahas. Dan terus kemudian referensi ataupun daftar pustaka yang saya gunakan, saya menggunakan buku karangan Janer Sinarmata, yaitu rekayasa perangkat lunak. Kemudian rekayasa perangkat lunak terstruktur dan berorientasi objek, itu karangan Rosa dan M. Salahuddin. Kemudian ada juga buku rekayasa perangkat lunak berbahasa asing, saya menggunakan software engineering, ya, itu karangan McGraw-Hill dan Pressman. Kemudian analisa kebutuhan dalam rekayasa perangkat lunak itu karangan Daniel Sihaan. Nah, itu adalah referensi yang saya gunakan untuk mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Apabila Anda semua mencari referensi yang ada di internet ataupun di buku-buku perpustakaan, ya,
Itu banyak sekali sebenarnya buku mengenai rekayasa perangkat lunak. Nah, rekayasa perangkat lunak ya, kalau di SMK yang mengambil jurusan rekayasa perangkat lunak itu mereka membahas, kalau di perguruan tinggi menjadi mata kuliah, tetapi kalau di SMK itu sampai 3 tahun mereka mempelajari yang namanya RPL ya. Sehingga kompetensi lulusan yang diharapkan ya apabila kita mendalami rekayasa perangkat lunak, itu yang pertama adalah dia mampu merancang dan mengelola proyek-proyek perangkat lunak. Kemudian menguasai aspek teknis dan manajemen dari pemanfaatan teknologi informasi. Mampu mengevaluasi dan menghadapi dampak dari teknologi informasi. Mampu menganalisis, merancang, dan mengevaluasi suatu sistem teknologi informasi yang aman. Kemudian mempunyai daya saing, daya inovatif dalam menghasilkan produk ataupun jasa dari teknologi informasi yang dihasilkan. Nah, sebelumnya kita lihat terlebih dahulu definisi dari rekayasa perangkat lunak. Di sini ada beberapa definisi yang saya ambil ya dari karangan buku referensi yang sudah saya baca ya. Ada yang mengatakan bahwa rekayasa perangkat lunak itu adalah sekelompok item atau objek yang membentuk konfigurasi yang dimana di dalamnya dia ada instruksi, kemudian dokumen, serta struktur data. Nah, berdasarkan dari Institute of Electrical dan Electronic Engineer atau IEEE, itu definisinya adalah program komputer ataupun prosedur, aturan, dan dokumentasi yang berkaitan dengannya serta data yang berkaitan dengan operasi suatu sistem komputer. Nah, definisi lain dari Roger Pressman mengatakan bahwa rekayasa perangkat lunak itu merupakan pembentukan dan penggunaan prinsip rekayasa atau engineering untuk mendapatkan perangkat lunak secara ekonomis namun handal dan dapat bekerja secara efisien pada komputer. Nah, kemudian definisi yang lain juga, rekayasa perangkat lunak merupakan suatu disiplin ataupun kaidah yang mengintegrasikan proses, metode, dan alat bantu untuk pembangunan perangkat lunak komputer. Nah, dapat disimpulkan bahwa rekayasa perangkat lunak itu merupakan sebuah ilmu yang mempelajari teknik pembuatan software yang baik dengan pendekatan teknis atau istilahnya engineering approach. Dan rekayasa perangkat lunak juga merupakan suatu disiplin rekayasa yang berkonsentrasi terhadap seluruh aspek produk dari perangkat lunak itu sendiri. Mengadopsi pendekatan yang sistematis dan terorganisir dalam aktivitasnya dan menggunakan tools dan teknik yang sesuai yang ditentukan berdasarkan masalah yang akan dipecahkan, kendala pengembangan, dan sumber daya yang tersedia. Nah, mengapa harus ada rekayasa perangkat lunak? Perangkat lunak itu dibuat supaya bisa digunakan untuk membantu menyelesaikan suatu masalah atau pekerjaan. Nah, perangkat lunak juga digunakan oleh pemakai di lingkungan operasional dengan teknologi tertentu sebagai bagian dari sistem yang lebih besar. Perangkat lunak yang dibuat, nah ini yang paling penting adalah bahwa perangkat lunak itu harus memenuhi apa
yang diinginkan oleh pemakai, bukan yang diinginkan oleh developer. Jadi dalam rekayasa perangkat lunak, analisa jadi memang di awal analisis kebutuhan itu harus benar-benar dilakukan dengan baik, ya. Karena kenapa? Bahwa jelas di sini dikatakan bahwa perangkat lunak itu harus memenuhi apa yang diinginkan oleh pemakainya. Jadi sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Ekonomis dan handal. Handal di sini ya kita bisa gunakan dalam jangka waktu yang lama perangkat lunak yang dibuat. Nah, ada beberapa kasus pengalaman, ya, mengapa rekayasa perangkat lunak ataupun dalam membuat perangkat lunak itu sering mengalami kegagalan. Nah, di sini ya ada beberapa kasus, ya. Yang pertama adalah perangkat lunak itu sudah selesai dan diserahkan, tetapi tidak pernah digunakan. Nah, ini 47%, ya. Terus kemudian user sudah membayar untuk perangkat lunak tetapi tidak pernah jadi dan diserahkan. Itu sekitar 29,7%. Nah, software sudah digunakan tetapi kritis atau ditinggalkan. Ya, banyak faktor, ya. Bisa jadi krisis keuangan, kemudian bisa jadi krisis dari segi waktu, estimasi waktu, ya, sehingga perangkat lunak itu tidak dapat diselesaikan dengan baik. Terus kemudian perangkat lunak digunakan setelah dilakukannya modifikasi, itu sebanyak 3%. Nah, jadi hanya 2% saja perangkat lunak yang dapat digunakan sebagai mestinya. Nah, itu beberapa contoh, ya, kegagalan dalam kita membuat rekayasa perangkat lunak. Nah, sebenarnya rekayasa perangkat lunak itu harusnya seperti apa? Nah, secara konsepnya bahwa perangkat lunak yang dihasilkan itu harus sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Perangkat lunak dapat digunakan dan beroperasi dengan benar di lingkungan sebenarnya. Perangkat lunak juga harus memberikan manfaat bagi pemakai yang menggunakannya. Biaya yang dikeluarkan untuk membuatnya rendah, efektif, dan sesuai dengan anggaran yang sudah ditetapkan. Tepat waktu, baik saat pembuatan, penyerahan ke pemakai, maupun instalasinya. Nah, setiap tahap pekerjaan terjamin kualitasnya, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, itu proses-proses keberhasilan yang harus dilakukan dalam kita membuat suatu perangkat lunak. Nah, demikian secara singkat penjelasan saya mengenai perangkat lunak, rekayasa perangkat lunak pada pertemuan pertama. Kita akan bahas materi selanjutnya di pertemuan kedua, yaitu tentang software engineering, proses, and concept. Jadi kita bicara tentang konsep dan proses dari rekayasa perangkat lunak. Terima kasih. Salam budi luhur.